Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala maqama Ibrahim musalla. Walhamdulillahilladzi ja'ala man dakhalahu kana abida. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada tanggal 3 Zulhijjah ini atau kurang dari sepekan, insyaallah nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan ibadah kurban. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh di hadapannya, memujinya, mengagungkannya, dan insyaallah nanti kita akan sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kurban di era pandemi ini tampaknya begitu signifikan, begitu penting. Hanya saja memang dalam fikih Islam, hewan yang diperuntukkan untuk dikurbankan itu adalah hewan yang didapat dari harta yang halal. Sehat hewan tersebut, kemudian cukup usianya, dan tidak ada luka di badan, di kaki, atau di anggota tubuh yang lain, termasuk juga di matanya. Aturan fikih Islam ini, hadirin, sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Depok, Dinas Pertanian, ataupun mungkin juga surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama. Jadi ada atau tidak ada musibah corona, para ulama sudah lebih dulu menentukan ini, dan ini adalah sesuai dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah kita. Kemudian kita yang berkurban, alhamdulillah ya, menjaga dan berupaya untuk terus hidup sehat di era PSBB maupun di era new normal. Hanya saja mungkin ya, kita juga harus memperhatikan situasi kondisi lingkungan pada saat kita nanti melaksanakan ibadah kurban, baik tempat, alat yang digunakan, dan yang lain-lainnya. Kita berharap bisa kita atur sedemikian rupa agar sesuai dengan protokol kesehatan yang kita akui dan kita laksanakan bersama-sama. Jamaah yang mulia, mengenai perintah kurban, kita sudah tahu ada dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami, a'toina kal kautsar, telah memberikan satu nikmat yang sangat banyak kepadamu wahai Muhammad. Artinya apa?
Nikmat Allah yang diberikan bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, tapi diberikan kepada kita. Dalam kondisi seperti ini tetap kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bekerja, diberikan harta yang banyak, dan beragam macam rezeki dan anugerah yang lain. Jadi inna a'tayna kal kausar. Karena itu fasolli, maka sembahlah Allah, maka solatlah, baik solat wajib maupun solat sunnah. Dalam konteks ini nanti adalah solat sunnah Idul Adha. Wanhar, seusai solat Idul Adha, wanhar, maka berkorbanlah di 4 hari. Di hari nahar, pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nampaknya hadirin, inilah keluasan dan keluasan hukum Islam. Ketika aturan 4 hari berkurban ini belum ada musibah corona. Tapi ternyata hadirin, waktu berkurban ini 4 hari. Itu artinya apa? Kita bisa melaksanakan selama 4 hari. Di tanggal 10, di tanggal 11, supaya apa? Supaya tidak ada konsentrasi massa, baik yang berkurban maupun yang menerima. Maka itu bisa diselang-seling, bisa diatur di 4 hari ini. Inilah keluasan dan keluasan hukum Islam yang ternyata tepat dalam berbagai zaman, dalam berbagai kondisi. Maka agar tidak terjadi penumpukan massa, agar tidak ada pergumulan massa yang menimbulkan satu kontak yang tidak diharapkan, karena kita tetap diminta untuk jaga jarak, ya, physical distancing, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, maka boleh Masjid A melaksanakan di tanggal 10, Masjid B dilaksanakan di tanggal 11, dan seterusnya 12 dan 13. Supaya apa? Tidak ada kerumunan di sana. Inilah hebatnya fikih kurban hadirin. Jamaah yang mulia, yang mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk berkurban tahun ini, amin. Lalu kemudian hewan yang sudah disembelih nanti untuk siapa? Ya, diberikan kepada siapa hewan kurban tersebut? Ternyata Al-Quran yang menjawab pertanyaan ini. Bahwa hewan kurban yang disembelih itu Allah sendiri yang mengatur dalam surah Al-Hajj ayat 26. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Apa ini maksudnya? Fakulu minha, makanlah. Oleh kamu, oleh siapa? Oleh orang yang kurban. Minha, sebagiannya. Kata ulama ahli fikih, batas maksimal sebagian ini tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hewan kurban yang disembelih. Mengapa? Karena kata Allah, wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makanlah kepada orang-orang fakir yang sengsara. Berapa bagian mereka? 1/3 sedekahkan kepada mereka, dan 1/3 lagi sedekahkan atau hadiahkan kepada keluarga, termasuk kepada mereka yang bukan muslim, boleh saja dalam konteks silaturahim, dalam konteks menjalin uhuwah. Tapi kita lebih dulu mementingkan untuk, ya, pertama 1/3 buat yang berkurban, 1/3 disedekahkan buat ba'isal fakir, lalu 1/3 lagi bisa dihadiahkan kepada keluarga, kepada tetangga, karena pembagian hewan kurban berbeda dengan pembagian zakat. Zakat orang kaya tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi hewan kurban boleh
bagi yang berkurban untuk menghadiahkannya kepada saudara kita yang bukan miskin. Dalam rangka apa? Membangun ukhuwah, membangun cinta, membangun kohesi sosial di antara kita. Inilah hebatnya hadirin. Dan di dalam ayat ini disebutkan wa'at'imu, dan berilah makan. Kepada siapa? Ba'isal fakir, orang yang miskin lagi sengsara. Ayat ini sesuai dengan apa? Protokol kesehatan. Artinya apa? Kita yang berkurban, kita yang aktif untuk mendatangi rumah-rumah orang yang berhak untuk menerima daging kurban, bukan orang yang miskin dan sengsara datang ke arena penyembelihan. Kan memang begitu sekarang peraturannya. Jadi ayat ini turun sebelum terjadi Covid. Tapi aturannya adalah kita yang aktif wa'at'imu, dan beri makanlah, kita antar. Supaya apa? Tidak ada konsentrasi massa, tidak ada massa yang membeludak di satu tempat, karena kita masih masa transisi, masih masa PSBB, yang kita harapkan dalam 1-2 bulan ini insya Allah musibah corona yang mendera bukan hanya bangsa kita, tapi negara-negara di dunia insya Allah akan hilang, akan lenyap. Amin ya robbal alamin. Inilah kiranya 2 hal penting yang khotib mesti sampaikan. Bahwa kita sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kita korbankan, ya, untuk 1 orang seekor kambing besar kecil ataupun apa, super. Kemudian sapi atau onta untuk 7 orang. Ya, berbeda dengan Nabi Allah Ibrahim yang harus dikorbankan, kita hanya mengorbankan sebagian kecil dari harta kita saja. Dan dari sebagian itu pun kita masih boleh makan. Ya, jadi kalau ibadah puasa mengajarkan kita bagaimana merasakan lapar, kalau ibadah kurban sebaliknya, bagaimana kita mengajak orang lain untuk merasakan rasa kenyang makan daging. Ini dalam konteks sosiohistoris pada masa zaman Nabi Ibrahim, mengapa mesti hewan kurban berupa hewan ternak? Karena memang pada waktu itu corak kehidupan masyarakat pada masa Nabi Ibrahim adalah bercorak pastoralis, atau mereka berkehidupan dari hasil beternak, hadirin. Namun itu kemudian dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai negeri kita yang agraris pun diminta untuk sama memotong 1 ekor kambing untuk 1 orang, 7 ekor unta atau sapi untuk 7 orang, hadirin. Kemudian ya, kita bagi-bagikan. Kita yang aktif membagi-bagikannya. Bisa kita drop dengan aturan yang sudah kita sepakati dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah singkat kali ini, dan memang diminta singkat dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa berkorban di era pandemi ini tanpa ada kesulitan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang mulia, dalam kesempatan mustajabah ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita segera dihilangkan dari musibah corona. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai bangsa yang bersyukur dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kita doakan pemimpin kita di level yang tertinggi sampai yang terendah agar diberikan ketabahan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bersama, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan seterusnya. Mudah-mudahan datangnya Idul Adha seminggu nanti, seminggu ke depan, memberikan satu pencerahan buat kita, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diredhoinya dan dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.